Yuk, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1A yang akan membahas mengenai pendekatan studi kasus yang beranggotakan yang pertama Anissa Nurwirdaningsih, 2 Auris Relia, 3 Maulana Danar, keempat Nurhayati Intan, yang kelima Siti Fatimah. Baik, untuk presentasinya yang pertama pada paparan slide berikutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Auris. Silahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih buat Mas Danar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendekatan studi kasus. Menurut Creswell dalam Kusmarni tahun 2012, halaman 2, studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus atau beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Jenis pendekatan studi kasus digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Jenis pendekatan studi kasus juga merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang analisis data dan triangulasi datanya lebih spesifik untuk menguji keabsahan dan kebenaran data yang sesungguhnya. Jadi dapat disimpulkan studi kasus ialah suatu penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan penelitian secara intensif, terinci, terikat, tersistem, dan mendalam tentang suatu kasus, program, dan aktivitas baik dari tingkat perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi dengan menggunakan prosedur pengumpulan data yang spesifik agar mendapatkan solusi dan memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang suatu kasus tersebut. Untuk pengertiannya telah dipaparkan oleh Auris. Untuk selanjutnya, slide berikutnya akan dipaparkan oleh Anissa. Silahkan Anissa. Terima kasih Mas Danar. Selanjutnya adalah objek dan langkah penelitian. Objek penelitiannya adalah siswa kelas 7 SMPN 1 Surakarta. Langkah penelitian menurut Raharjo tahun 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilihan tema, topik, dan kasus. Yang kedua, pembacaan literatur. Yang ketiga, perumusan fokus dan masalah penelitian. Yang keempat, pengumpulan dan penyempurnaan data. Yang kelima, pengolahan data. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, proses analisis data. Yang kedelapan, dialog teoretik. Yang sembilan, triangulasi temuan atau konfirmabilitas. Yang ke-10, simpulan hasil penelitian. Dan yang ke-11, laporan penelitian. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Hayati Intan. Silakan untuk Hayati. Ya baik, terima kasih. Baik, slide selanjutnya. Mohon maaf karena ada gangguan. Untuk operator Anissa, silakan untuk melanjutkan. Apakah ada kendala dalam share screen?
Ya, baik. Yang selanjutnya adalah contoh judul dan rumusan masalah tentang penelitian studi kasus yang kelompok kami buat, yaitu yang berjudul Bel pada siswa kelas 7 studi kasus di SMP Negeri 1 Surakarta. Nah, rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimanakah pengaruh penggunaan media komik dalam pembelajaran teks fabel pada siswa kelas 7 di SMPN 1 Surakarta? Yang kedua, bagaimanakah penggunaan media komik pada pembelajaran teks fabel pada siswa kelas 7 di SMPN 1 Surakarta? Dan yang ketiga adalah apakah sudah efektif penggunaan media komik dalam pembelajaran teks fabel pada siswa kelas 7 di SMPN 1 Surakarta? Baik, untuk selanjutnya silakan Siti Fatimah untuk mempresentasikan slide Halo, berikutnya. apa suara saya terdengar? Ya, baik Mbak Fatimah, suaranya terdengar. Ya, terima kasih Saudara Danar. Baik, saya akan menyampaikan mengenai analisis artikel jurnal. Yang pertama yaitu berjudul Media Komik sebagai Upaya Peningkatan Penguasaan Kosakata dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA. Nah, jurnal ini ditulis oleh Randi Ramliana dengan nama jurnal Lumbung Pustaka Universitas Negeri Yogyakarta, volume 2 nomor 2 2016 halaman 2007 sampai 2018. Tujuan penelitian dan rumusan masalah sebagai berikut. Tujuan penelitian yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan media komik sebagai media peningkatan penguasaan kosakata pada pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA di Pusat Bahasa Universitas Trisakti Jakarta. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh penggunaan media komik sebagai bahan ajar pada program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Lanjut, metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan pendekatan studi kasus, sumber data pengajar BIPA pada tingkat pemula, dan dokumen lesson plan yang disusun pengajar. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan, dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara interaktif yang terdiri dari 3 tahapan atau 3 analisis, yaitu ada reduksi data, pemaparan data atau penyajian data, dan penyimpulan. Lalu, ringkasan penelitian. Melalui komik, pengajar dapat melatih kompetensi peserta didik. Peserta telah memberikan masukan yang baik setelah menggunakan komik dalam pembelajaran BIPA. Penerapan media komik di kelas BIPA menjadi nilai tambah yang ada di program BIPA Universitas Trisakti Jakarta sendiri dibandingkan tempat lain. Peserta merasa nyaman dengan suasana kelas BIPA. Peserta merasa tidak bosan karena aktivitas yang dilakukan di dalam kelas bersama pengajar lain. Bisa lanjut. Selanjutnya, analisis artikel jurnal yang kedua, yaitu berjudul Merefleksi Isi Puisi dengan Metode Studi Kasus Kreasi Siswa Menggunakan Media Audiovisual. Dengan penulis Aprisia Khairunisa, Mohdohin, dan Komariah. Dengan nama jurnal Jurnal Pendidikan dan Bahasa Indonesia, volume 3 nomor 1 Maret 2014. Tujuan penelitian dan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu tujuan peningkatan keterampilan merefleksi isi puisi dengan metode studi kasus kreasi siswa menggunakan media audiovisual pada siswa kelas 7 Imersi SMP Negeri 1 Parakan. Yang kedua, perubahan perilaku siswa kelas 7 Imersi SMP Negeri 1 Parakan dalam kemampuan merefleksi isi puisi dengan metode studi kasus kreasi siswa. Lanjut, rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimanakah peningkatan keterampilan merefleksi isi puisi pada siswa kelas 7 Imersi SMP Negeri 1 Parakan, Kabupaten Temanggung setelah diberikan pembelajaran melalui metode studi kasus kreasi siswa menggunakan media audiovisual. Dan kedua, bagaimanakah perubahan perilaku siswa dalam kemampuan merefleksi isi puisi pada siswa kelas 7 Imersi SMP Negeri 1 Parakan, Kabupaten Temanggung setelah diberikan pembelajaran melalui metode studi kasus kreasi siswa. Lalu dilanjutkan metode penelitian, yaitu menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK, dengan tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam merefleksi isi puisi dengan metode studi kasus kreasi siswa. Nah, di sini terdapat 2 siklus yang berisi 4 tahapan. Yang pertama ada perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.
subjek penelitian yaitu keterampilan merefleksi isi puisi siswa SMP kelas 7 Imersi SMP Negeri 1 Parakan Kabupaten Temanggung dengan variabel penelitian yaitu adanya kemampuan merefleksi isi puisi dan metode studi kasus kreasi siswa. Nah, teknik yang digunakan yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Analisis yang digunakan yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Nah, ringkasan penelitian berdasarkan artikel jurnal tersebut dapat disimpulkan hasil analisis dan pembahasan bahwasanya penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas, maka dapat disimpulkan bahwa siswa kelas 7 Imersi SMP Negeri 1 Parakan mengalami peningkatan dan perilaku siswa kelas 7A SMP Negeri 1 Parakan dalam mengikuti pembelajaran merefleksi isi puisi menggunakan metode studi kasus kreasi siswa dengan media audiovisual mengalami perubahan dari negatif menjadi positif. Nah, saran yang diberikan yaitu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia hendaknya menggunakan metode studi kasus kreasi siswa dengan media audiovisual khususnya pada pembelajaran merefleksi isi puisi karena terbukti dapat merangsang siswa agar tertarik dalam merefleksi isi puisi dan memperhatikan pelajaran dan para peneliti bidang sastra dapat melakukan penelitian serupa sebagai lanjutan penelitian ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas mengenai studi kasus. Untuk selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan, silakan audiens yang mau ingin bertanya. Monggo. Saya ingin bertanya. Ya, Mbak Ella, silakan. Ya, saya Ella Wahyu Novitasari, NIM 23. Kan tadi kelompok 1 sudah memaparkan materi mengenai penelitian studi kasus. Nah, untuk ciri khusus dari penelitian studi kasus itu apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama dari Ella Wahyu. Untuk jawabannya akan kami diskusikan terlebih dahulu untuk menunggu jawaban sekalian untuk lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan. Untuk ini kami membuka dari saya. Soal saya masuk? Ya, masuk Mas Anas. Siap. Ciri artikel yang baik adalah memiliki referensi yang mutakhir, relevan, dan 80% sumber primer berupa artikel jurnal. Menurut kelompok Anda, bagaimana referensi dari artikel yang Anda kaji? Mungkin itu dari saya. Bisa dipahami? Bisa, Mas. Terima kasih. Kami membuka 5 pertanyaan. Silakan untuk selanjutnya pertanyaan ketiga. Monggo. Ya, saya ingin bertanya. Ya, Khairul. Tadi saya membaca dalam langkah penelitian studi kasus terdapat triangulasi temuan. Apa kegunaan dari triangulasi temuan dalam penelitian studi kasus ini? Baik, terima kasih, Mas Khairul. Selanjutnya, pertanyaan keempat, monggo. Saya mau bertanya, menurut kelompok Anda, adakah yang membedakan pendekatan studi kasus dengan pendekatan tindakan kelas? Ya, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Ya, Assalamualaikum, Mas mau bertanya. Ya. Terkait tadi di dalam langkah penelitian terdapat langkah dialog teoritik. Nah, mau bertanya, apakah yang dimaksud dengan dialog teoritik itu? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, bertanya mengenai apa yang menjadi ciri khusus penelitian studi kasus. Untuk pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Anissa. Silakan untuk Anissa. Terima kasih, Mas Danar. Jawaban untuk pertanyaan pertama, apa yang menjadi ciri khusus dalam penelitian studi kasus adalah penelitian studi kasus memusatkan perhatian pada satu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu membongkar realitas di balik fenomena. Berbeda dengan metode penelitian kuantitatif,
yang menekankan pada jumlah atau kuantitas sampel dari populasi yang diteliti. Sebaliknya, penelitian model studi kasus lebih menekankan kedalaman pemahaman atas masalah yang diteliti. Karena itu, model metode studi kasus dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu gejala atau fenomena tertentu dengan lingkup yang sempit. Kendati lingkup yang sempit, dimensi yang digali harus luas, mencakup berbagai aspek hingga tidak ada satupun aspek yang tertinggal. Oleh karena itu, di dalam studi kasus, sangat tidak relevan pertanyaan-pertanyaan seperti berapa banyak subjek yang diteliti, berapa sekolah, dan berapa banyak sampel dan sebagainya. Perlu diperhatikan bahwa sebagai varian penelitian kualitatif, penelitian studi kasus lebih menekankan kedalaman subjek ketimbang banyaknya jumlah subjek yang diteliti. Ya, berikut adalah jawaban dari kelompok kami. Apakah dari Ella sendiri ada feedback? Sudah, Mas. Sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan kedua dari Mas Anas. Ciri artikel yang baik adalah memiliki referensi yang mutakhir, relevan, dan 80% dari sumber jurnal berupa artikel jurnal. Menurut kelompok kami, dalam analisis artikel yang telah kami lakukan ada 2 artikel. Yang pertama, artikel kami memuat 19 sumber. Dari 19 sumber tersebut sudah relevan berdasarkan kemutakhirannya. Hanya terdapat 3 sumber yang mutakhir dan belum memenuhi syarat untuk menjadi jurnal yang baik karena pada sumber-sumber tersebut sumber-sumbernya belum menggunakan sumber primer dari artikel jurnal. Untuk artikel jurnal yang kedua, kami mengaji ada 12 sumber. Dari 12 sumber tersebut sudah relevan dan berdasarkan kemutakhirannya ada 2 sumber yang mutakhir hanya 2 dan belum memenuhi syarat menjadi artikel jurnal yang sudah, karena hanya menggunakan 2 sumber primer dari 10 sumber yang digunakan, jadi masih kurang menjadi artikel sumber yang primer. Begitu. Adakah feedback dari Anas? Sepertinya cukup, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan ketiga dari Auris. Dari Hoirul. Yang pertanyaannya, dalam langkah penelitian studi kasus terdapat triangulasi temuan. Apa kegunaan dari triangulasi temuan dalam penelitian studi kasus? Yang akan dijawab oleh Auris, silakan. Baik, terima kasih Mas Danar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Arul, apa kegunaan triangulasi temuan atau konfirmabilitas dalam penelitian studi kasus. Dalam penelitian studi kasus, triangulasi temuan digunakan agar temuan yang telah diteliti oleh peneliti tidak dianggap biasa, yaitu dengan cara melaporkan hasil temuan penelitian kepada informan yang telah diwawancarai, sehingga temuannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah baik di lingkungan akademik maupun di lingkungan masyarakat umum. Seperti itu Mas Arul, bagaimana, adakah tanggapan? Baik. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan keempat dari Rahel yang akan disampaikan oleh Hayati. Silakan untuk Nur Hayati. Ya, baik, terima kasih Mas Danar. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rahel, yaitu tentang apakah yang membedakan pendekatan studi kasus dengan pendekatan tindakan kelas. Ya, jadi pada pendekatan studi kasus ini, peneliti hanya melakukan penelitian yang berfokus pada suatu masalah yang terdapat di dalam kelas. Nah, sedangkan pada pendekatan tindakan kelas ini, peneliti akan melakukan suatu tindakan untuk mengatasi masalah yang terjadi di dalam kelas. Jadi perbedaannya terletak pada ada tidaknya tindakan yang dilakukan oleh peneliti. Seperti itu. Bagaimana Mbak Rahel?
Apakah ada Ya. tanggapan? Tidak ada, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih untuk Rayati dan Rahel. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir yang disampaikan oleh Tino, yang akan dijawab oleh Siti Fatimah. Silahkan untuk Siti Fatimah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu tentang dialog teoretik. Nah, dialog teoretik ialah dialog yang bertujuan untuk melahirkan temuan konseptual berupa tesis assessment yang dilakukan setelah pertanyaan penelitian terjawab, dengan melakukan dialog temuan dengan teori yang telah dibahas di bagian kajian pustaka, sehingga di bagian kajian pustaka ini bukan sekadar ornamen atau tulisan belaka, seperti itu. Baik, terima kasih. Sebelum 5 pertanyaan sudah kami jawab dari kelompok 2. Ada feedback sebelum saya tutup untuk kelompok 2? Baik, jika tidak ada, akan saya tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.